Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, subscriber, netizen, padahal yang budiman di mana berada, yang di Sumatera, yang di Kalimantan, yang di Papua, yang di Sulawesi, yang di Nusa Tenggara, yang di Bali, yang di Jawa, dan yang di Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, dan yang lainnya. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kewilujengan, keberkahan. Selalu kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan mudah-mudahan yang ingin belajar amaliyah diberi kemudahan semua. Terima kasih netizen jauh-jauh sempat silaturahim ke tempat kami, yang dari Tuban, yang dari Wonogiri, yang dari mana lagi itu sudah kami salurkan ke majelis yang dikatakan Anda. Silakan belajar di sana dan ikuti arahan dari pimpinan majelis yang ada di situ. Sama amaliyahnya, ikuti aturan main di sana. Mudah-mudahan dimudahkan semua dan diberi untuk istiqomah. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, video ini saya buat pada malam Jumat setelah kami selesai jamaah zikiran rutin tiap malam Jumat. Ini ada sepasang jamaah kami yang mau berangkat zikiran, tetapi tiba-tiba ban motornya itu meletus dua-duanya bersamaan. Jadi menurut saya ya sedikit agak aneh. Biasanya kan yang putus kan antara satu ban, entah yang depan atau yang belakang. Tapi ini meletus dua-duanya sehingga terhambat, tidak bisa ikut jamaah zikiran. Pemirsa, hal ini tidak hanya dialami oleh rekan yang satu ini, banyak sebenarnya. Setiap mau jamaah zikiran ada gangguan saja, apalagi pemula itu bisa ada gangguan itu. Cuma ini yang menarik buat saya adalah kenapa kok ban motor dua-dua itu meletus bersamaan. Untuk itu kita cek kira-kira apa yang buatnya dan ada masalah apa sehingga ban motornya meletus dua-duanya bersamaan sehingga terhambat tidak bisa ikut jamaah zikiran rutin malam Jumat. Insya Allah ada manfaatnya buat kita, diresapi, dipahami, mungkin ada iktibar, ada yang bisa diambil contoh buat rekan-rekan yang belajar amaliyah. Saya minta bantuan mediator Mas Hamid. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam. Aku mengambil Mas Mas lu takon si Jublu masalah itu loh. Udah punya wisatu. Siap Mas Hamid? Iya, Alhamdulillah. Ini rekan kita ini mau berangkat jamaah, tapi tiba-tiba ini beda motornya itu ban motor depan belakang berdos bareng-bareng. Aku curiga, nek umumnya kan berdos satu aja atau depan atau belakang. Ini bersamaan sehingga terhambat. Terima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, gaib penyebab teman saya mau berangkat jamaah zikiran malam Jumat, tiba-tiba bannya meletus dua-duanya sehingga terhambat ikut kaji. Ketarik ketang saya paling kuat dari sini. Allah, tidak bisa lari. Yang paling kuat. Masuk. Ngoceh lah kau, bisa bicara bahasa manusia. Kalau bohong sehingga terpotong-potong, kamu terikat, tidak bisa bilang apapun. Aduh. Kenapa? Kenapa? Dirantai. Ya emang dirantai. Kalau kamu mau ngelawan dirantai. Assalamualaikum Mas, kalau dia jujur dilepaskan, bohong dirantai lagi. Mau jujur mau bohong? Ayo. Bahasa Indonesia tersambung. Wallah. Ya, saya akan berusaha jujur di sini. Loh kok berusaha, terserah kamu. Pokoknya kalau kebohongan itu diajar. Mana mungkin
Saya menjawab jujur pertanyaan kalian. Ya dicoba aja. Dicoba aja. Dicoba aja. Ayo. Iya, saya akan menjawab jujur. Coba aja. Ada apa? Ya, sini. Duduk yang sopan sini. Aku udah marah sama kamu. Sini. Sini. Kamu golongan apa? Yang masuk geraga ini gabungan. Gabungan. Yang paling kuat siapa kamu? Bukan. Yang paling kuat golongan apa? Iblis. Mana dia? Kabur. Terikat. Takut kamu. Enak toh? Ini tinggal apa yang golongan apa ini? Setengah siluman, setengah iblis. Setengah siluman. Berarti mau jadi iblis kalau begitu? Ya. Dulunya apa kamu? Saya. Dulunya golongan jin saya. Golongan jin? Golongan jin itu kok jadi siluman? Ceritanya kayak apa? Cerita aja. Saya semenjak diciptakan itu menjadi kodam golongan manusia. Di mana golongan kodam jika sudah bersemayam di jasad manusia, itu pasti secara tidak langsung kami membantunya. Dari golongan kami membantu manusia itulah yang bisa membuat saya menjadi siluman golongan iblis dengan cara mengambil sari-sari pati tubuhnya, mengambil rusukmanya, kami tawan lalu kami berikan kepada atasan kami golongan iblis. Karena kami diangkat golongan siluman setengah iblis itu juga langsung dari golongan iblis. Karena kami dianggap berhasil dan kami dianggap layak untuk mendapatkan golongan siluman. Dan saat ini setengah iblis mau menjadi iblis. Hebat dong kalau gitu ya. Ya jelas hebat. Kau pernah nggak mendengar nasihat bahwa Allah dan jin dimaksud beribadah pada Allah? Saya tahu. Tahu. Terus? Saya tidak mau. Kenapa? Saya sudah enak. Saya sudah nyaman. Gini. Jadi kamu nih siluman asal muasalnya dari jin. Ya. Tapi aku juga pernah ngobrol sama siluman yang asalnya dari manusia. Bisa cerita kamu? Ada. Ceritakan coba. Golongan siluman yang berasal dari golongan manusia. Itu berbeda-beda. Gimana? Ada yang dahulu kala manusia hanya menapaki keilmuan, kemudian mati menjadi siluman. Itu ada. Ada. Terlain lagi? Golongan manusia yang dimana dahulu ketika waktu hidup sudah ada perjanjian dengan golongan iblis, kemudian menjadi siluman, itu juga ada. Jadi kalau begitu siluman itu ada yang dari golongan jin, ada dari golongan manusia kalau begitu ya? Ada. Kebanyakan siluman yang dahulu kala berasal dari manusia. Itu mereka waktu masih hidup. Segala keilmuan dia pelajari. Segala keilmuan sudah diberikan dari golongan iblis. Kemudian mati menjadi budak iblis dan menjadi siluman. Untuk mencari mangsa-mangsa golongan manusia yang juga kalah seperti mereka. Ini yang menarik. Lo cari kesaktian kok jadi siluman kayak apa ceritanya? Itulah golongan iblis. Makanya orang sakti itu kan sering dicari orang itu biar sakti. Gitu ketemu saya itu. Mereka itu hanya saat di dunia ketika memiliki keilmuan yang mereka harapkan hanyalah keilmuannya bisa dipakai di dunia manusia. Tetapi mereka tidak tahu jika mereka mati itu pasti menjadi siluman, menjadi budak golongan iblis. Mereka tidak tahu itu juga karena golongan-golongan yang menjadi kodamnya. Mereka menutupi semua hal yang akan terjadi di masa yang akan datang jika manusia itu mati. Jika sudah menjadi siluman, ya sudah pasti itu tanggungan dari golongan iblis, bukan lagi tanggungan dari golongan malaikat. Itu ya. Terus harusnya manusia biar kalau mati nggak jadi siluman harusnya bagaimana manusia itu? Ya biasa
biasa-biasa saja. Cerita. Tidak usah mengamalkan keilmuan. Maksudnya? Tidak usah mengamalkan sesuatu yang berhubungan dengan bantuan dari golongan kami. Oh. Itu yang paling mudah. Oh. Itu pun juga ada kategori manusia yang di mana tidak mengamalkan apa-apa kemudian menjadi siluman, itu ada. Ada juga. Ada. Contohnya? Mereka manusia-manusia yang ditumbalkan. Ditumbalkan. Adakah? Ada banyak. Udah gini, kamu dulunya jin, sekarang jadi siluman setengah iblis. Berapa umur sampean? Masih muda. Iya. 900 tahun. Oh, tak panggil Mas kalau gitu ya. Tidak mau. Apa? Mbah. Ya. Wih, oh ya Mbah mau jadi iblis kok Mbah ya. Tadi kenapa kok ketarik masuk tubuh teman saya ini? Gimana ceritanya tadi? Kurang ajar. Terus apa sih kurang ajar? Golongan cahaya. Heeh. Oh, Jangan bohong. Mereka tidak terima saya katakan kurang ajar. Ya mesti no. Aduh. Minta maaf. Tidak mau. Iya, saya minta maaf. Mereka lah golongan cahaya. Yang menarik salah satu golongan kami yang menyebabkan teman kamu itu terjadi kejadian kecelakaan. Oh, yang banyak berusaha tadi itu? Iya. Maka jujur, jangan bohong. Aku bilang jujur aja kan, aku udah marah sama situ. Gimana ceritakan tadi kok teman saya sampai banyak berdos itu? Sebenarnya teman kamu itu sudah diincar beberapa golongan-golongan seperti siluman, golongan iblis. Entah itu yang bersemayam di dalam jasad manusianya yang dukala menjadi kodamnya di saat ini. Walaupun golongan-golongan iblis yang di jalan ataupun kami yang menjadi perintah dari golongan iblis itu bergabung menjadi satu di dalam jasad manusianya. Keluarganya itu tidak hanya hari ini saja, tetapi beberapa hari yang lalu kami sudah membuat kejadian di mana orang itu tidak merasa nyaman. Tetapi golongan kami tidak merasa puas. Kami akan membuat yang lebih heboh di dunia manusia. Gitu ceritanya. Loh kenapa kok kamu bisa mengincar teman saya itu? Diceritakan. Oi, ceritakan dong. Iya, saya akan menceritakan. Kenapa kamu incar teman saya itu? Kami tidak suka. Saya dahulu kala itu adalah salah satu golongan yang telah membantu orang itu. Dan golongan-golongan iblis yang masih bersemayam di dalam jasad orang itu, teman kamu. Itu juga dahulu adalah kodam dari teman kamu itu. Membantu apa yang menjadi keinginannya. Banyak yang kami kabulkan. Tetapi saat ini orang itu mau kembali ke jalan yang benar, tidak meneruskan jalan golongan kami. Ya kami pasti tidak akan terima sampai kapanpun. Sampai orang itu belum mengeluarkan golongan kami, kami akan mengganggu selamanya. Entah itu secara jasad ataupun secara rohaninya akan kami ganggu semuanya. Nah, itu belum seberapa. Sebenarnya hari ini kami itu gagal. Rencana kami itu tidak seperti itu. Apa? Sedikit banyaknya ada yang membantu orang itu. Entah itu dari pasukan mana saya tidak tahu. Seperti golongan-golongan yang ada di atas ini. Maksudnya gimana pas sebenarnya hari ini kami golongan siluman yang menjadi pesuruh golongan iblis. Golongan iblis yang ada di dalam jasad manusianya. Dan golongan iblis tingkat pesugihan yang ada di jalan itu sudah berencana untuk mengambil nyawanya di jalan. Terus? Tetapi gara-gara makhluk-makhluk seperti yang ada di atas ini yang memukuli saya tadi, kami gagal untuk mensukseskan rencana kami. Kami tidak suka jika orang itu bertaubat. Apalagi tobat orang itu
Tidak seperti tobat yang pernah dilakukan pada masa lampau. Maksudnya? Tobat di masa lampau orang itu tidak ada efek apapun bagi golongan kami. Tidak ada power yang bisa membuat golongan kami kepanasan di dalam tubuhnya. Tetapi apa yang dijalankan saat ini itu berbeda jauh. Itu adalah amalia fase akhir zaman ini. Kamu sok tahu kamu Kami merasakannya. Kamu kan iblis, bagaimana? suka bohong. Wah, Sok tahu. tapi kamu. saya di sini tidak bisa berbohong. Sok tahu kamu Jadi ceritane Mbah ini dulu termasuk kodamnya Mas itu. Ya. Oh. Lah kok mau bikin celaka, kamu nggak suka karena untuk mau bertobat gitu. Kok sampai sekuat itu, sampai bikin banyak meletus dua-duanya, kayak apa cerita itu? Karena kami mengetahui jika orang itu tetap berangkat tidak sampai ke tempat ini, golongan kami satu persatu akan hancur. Kami tidak terima. Intinya kami tidak terima. Nah, kalau soal misalkan golongan kamu tuh nggak perlulah orang itu ke sini. Dari sini sudah bisa itu hancur kerajaan kamu, Allah. Aduh, udah ajar kamu. Lah ngapain nunggu orang ke sini? Dari sini dia bisa kan kerajaanmu itu. Udah ajar kamu. Di mana kerajaanmu? Tidak perlu tahu kamu. Tak hidupkan lagi nanti. Tuh ada lagi, bagus lagi ya kan. Hoi. Ajar kamu. Terima kasih malah kurang ajar. Kamu itu. Di mana kerajaan kamu? Banyak. Enggak, yang tadi itu lo sebelah mana kerajaannya? Dalam jasadnya. Dalam jasadnya, ya. Jalan yang dilewati. Itu juga ada kerajaan yang mau mencelakai tadi orang itu. Kerajaan dari mana itu? Sudah saya sebutkan. Pesugihan. Orang nyari tumbal. Nah, kalau itu khusus karena nyari tumbal, dia hancur seorang-orangnya yang naruhnya di bawah sekali langsung mesin. Wallah. Masuk orang masang tumbal tuh mati sekarang juga orangnya. Sekarang yang orang masang tumbal itu tertangkap, dibantu langsung dibawa sekali. Yang diambil tumbal hanya keluarga anak istrinya saja yang makan hartanya. Wallah. Kun fayakun nyata. Jadi kamu sesama sama itu tadi. Ya. Tidak usah lah orang itu datang ke sini lah. Kenapa? Namanya manusia. Mas itu manusia, aku juga manusia. Wajar kan saling menolong. Ya kan? Ya wajar. Iya. Golongan kami juga wajar. Jika golongan kami terusik lalu ingin mencelakai orang, itu kamu juga wajar. Bapak, golongan gue fasik masuk iblis itu hanya diizinkan membisiki saja. Itu kan dulu. Tapi kamu sampai mencelakai, berarti melebihi batas, toh? Itu kan dulu. Jelaskan. Sekarang kami semuanya bukan hanya di dalam jasad orang itu, menyelakai orang itu saja. Semua manusia yang diambil jatahnya dari golongan kami ataupun iblis, itu juga sudah mendapatkan izin. Untuk menyakitinya. Untuk mengambil upah. Tapi pada orang yang ingin bertobat kembali pada Allah kan cuma bisiki aja, nggak boleh menyakiti. Kalau orang yang betul fasik sudah teman kamu sana, kamu hajur-hajur, nggak apa-apa. Tapi teman saya ini kan mau sebagai manusia kembali jalan yang benar dengan cara yang benar juga. Saya juga akan berusaha. Ya berusaha bukan hanya menyelakai orang itu saja. Apa? Membisiki. Ya bisiki aja dong. Mengancam rohaninya juga bisa. Ya bisiki aja, kalau kamu menyakiti boleh beri batas kamu. Tidak apa-apa. Kan ngeyel. Ngeyel. Kamu lihat orang itu belajar ikut siapa ya? Coba dilihat. Ayo, sebutkan. Ayo, kalau bohong, tak bakar kamu nanti lihat. Lihat. Ayo ngomong. Orang itu belajar ikut siapa? Saya mengetahuinya. Ceritakan kalau tahu. Kalau tidak mau tak bakar kamu nanti. Penguasa alam gaib. Siapa namanya? Beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Kamu bohong kali. Masa manusia ikut penguasa alam gaib? Gimana sih kamu itu?
Yang saya sebutkan itu juga manusia seperti kalian. Lagi-lagi. Itu manusia seperti kalian. Itu manusia berarti itu. Itu hanyalah sebatas gelar. Jadi manusia yang bergelar sebagai santriwan itu ada kalau begitu. Ada. Tapi salah gaib. Ya. Nah, kamu tahu dari mana itu? Semuanya, entah itu golongan malaikat, golongan iblis, golongan jin kecil ataupun golongan siluman, itu mengetahui penguasa alam gaib. Tetapi saat ini itu banyak golongan-golongan manusianya lah yang bersekutu dengan golongan iblis, menutupi gelar dari penguasa alam gaib sendiri. Gitu. Kalau golongan gaib pasti tahu semuanya. Oh gitu. Nah, terus, jadi teman saya tadi itu mau belajar ikut manusia yang bergelar sang nirwana gitu ceritane. Ya. Oh, Sudah tidak usah kamu ulang-ulang. Kenapa? Terbakar kami, panas semuanya. Tapi terbakar. Kamu menyebutkan masalah gaib. Sang Hyang Nur Nirwana. Saya mohon energinya ada di belakang itu biar dia maju Allah. Suruh maju kamu. Ayo. Kalau nggak maju dibakar di belakang kamu nanti. Ya ampun. Iya, mau udah saya sama kamu kok. Jadi udah ketemu secara jelas bahwa kamu ini adalah jin yang mau jadi iblis. Berarti kamu ikut jalan iblis yang mengganggu teman saya untuk belajar kembali pada Allah gitu. Tetapi itu bukan saya saja. Siapa aja? Saya sudah menyebutkan tadi. Tuhan iblis. Ya. Sudah dilempar mereka sudah. Banyak yang kabur. Banyak juga yang masih bersembunyi di dalam jasad orang itu. Ya, ada apa-apa. Nah sekarang kamu mau nggak ikut beliau juga? Ini rasakan nikmat Islam iman Allah. Enak mana antara ikut iblis sama orang itu? Saya tidak marah sama sampean kan? Sama makhluk Allah. Setengah tubuh saya dingin. Setengah tubuh saya seperti terbakar. Nah, gimana? Ayo. Kalau kamu ikhlas, rela dengan menerima apa adanya, mungkin bisa dibantu karena dulu jin kamu. Tapi saya masih punya ikatan dengan golongan iblis. Ya nanti kalau udah kamu betul perintah kan bisa memutuskan. Kecuali kalau kamu iblis asli, saya nggak bisa menolong. Tapi kalau kamu jin aslinya, yang juga dapat dari Allah untuk beribadah pada Allah, makanya sama-sama kita makhluk Allah untuk menolong. Saya tunduk saja. Tunduk, betul. Kalau tunduk, rela ya, buktikan ini. Kalau kamu tunduk, saya bantu ya Allah. Yang menyerupai iblis kan kepada Allah, iblis masuk. Terputus semua perkataannya. Gimana? Ya. Saya bersedia tunduk saja. Tunduk saja sama beliau. Ya. Nah, betul. Coba tuh. Kalau coba rasakan ini. Masih panas enggak? Nah, betul kalau gitu. Sekarang kamu jadi paling kuat di antara keikhlasan orang itu Allah. Nah, sekarang yang mengikut kamu dipanggil semua. Di tubuh istrinya, di tubuh anaknya, atau mana-mana yang mau tunduk gabung jadi satu. Tetapi tidak bisa semuanya. Saya tahu kan aku bilang ya mau. Ya nggak mau kan nanti kan bertahap, bos. Ya. Yang ingin tunduk dengan penguasa datang masuk ke neraka ini. Masuk sekalian, bantu. Allah. Sekarang semuanya kena perintah dulu. Allah, masuk perintah ini. Perintah dari Sang Hyang Nirwana. Kamu laksanakan perintah ini. Paham? Ikatan kamu semua bisa terputus semua. Allah. Kau berjuang dulu perintah itu. Paham enggak? Saya paham. Apa yang aku ambil dari orang itu teman saya, lakukan semua. Yang kamu ambil dari mereka. Semua. Yang kami ambil, yang sudah masuk neraka ini, semuanya. Balikan semua, fresh, wallah. Sudah. Ya, itu kakinya luka sedikit itu cuma lecet itu, diobati bisa enggak kamu? Belum bisa saya. Enggak bisa. Apa yang bikin luka? Untung luka sedikit aja Mas Itis. Cuma di apa ini ya lecet lah saya pikir. Padahal bajunya, jaketnya robek semua tuh ya. Ya saya sudah menyebutkan. Ada yang melindunginya. Apa yang melindungi apa? Saya sudah
Alhamdulillah, teman saya terus semangat. Bagi yang Amalia, gangguan sama apapun, jangan mundur, tetap terjang. Kamu sudah ada perintah ya? Ya. Besar, wallah, jadi kuat kamu sekarang. Dengan izin beliau, keilmuan kamu lebih tinggi daripada iblis-iblis yang dulu membantu bapak itu. Wallah. Perintah ini yang bisa melihat hanya pasukan Sang Hyang Nirwana. Kamu akan otomatis Islam, TKNS, kalau sudah berhasil tugas kamu, paham? Saya paham. Saya akan bertanggung jawab. Senjata yang lengkap. Mana yang dulu pernah membantu bapak itu, sekarang mau ganggu urusan kamu. Paham enggak? Saya paham. Paham ya? Nanti mungkin suatu saat saya ke sana juga. Kamu sekarang tugas di sekitar rumah bapak itu. Istilahnya gini, kau bertugas ke perintah Allah, bukan bantu minta upah. Paham enggak? Ya, saya paham. Laksanakan kamu ya. Saya tidak akan mengambil upah kembali. Ini perintah ini karena sebagai penebus dosa buat kamu. Ya, saya nggak jahat sama kamu kan? Ya. Jahat. Tadi. Kamu lapar enggak? Lapar. Otomatis ada ilmunya itu jadi kenyang. Wallah, jadi gemuk-gemuk sekarang. Kan jadi ada ilmunya itu minta makan. Gunakan untuk berjuang. Ya toh? Ya, nanti akan saya gunakan sesuai dengan standar yang ada di alam gaib. Paham ya? Siapa nama sampean? Saya tidak punya. Tidak punya nama. Baru 900 tahun berarti masih muda ya? Tadi kan minta Mbah kan karena sombong, panggil Mbah. Ya. Sekarang panggil Mas saja ya. Panggil Mas Joko ya. Mas Joko. Ya. Aku masih bujang kamu. Saya bersedia dengan gagah Mas Joko. Berapa pasukanmu yang udah itu bertugas itu nanti? Banyak ya. Ini perintah, laksanakan. Sama maaf Allah, saya sama bantunya ya. Terima kasih, saya maaf kalau kurang sopan sama kamu. Begitulah kira-kira. Untung kamu mesti tolong. Ingat, kamu kalau murtad atau berbohong, risikonya apa? Akan meledak. Itu undang dari mana? Itu undang-undang dari mana itu? Alam gaib. Alam gaib yang buat siapa? Beliau siapa? Alam gaib. Sang Hyang Nirwana. Oke. Saya bertugas ya. Jadi izin beliau saya mohon yang mengganggu teman saya untuk Amalia, selain urusan kamu sekarang. Paham enggak? Paham. Untuk manusia datang tinggi sikat orangnya. Kalau perlu bikin muntah darah di situ. Paham enggak? Ya. Laksanakan. Sana keluar Rahayu. Malam. Terima kasih. Yuk. Selamat malam. Malam keluar. Allah. Tugas. Bon, Pak. Nggih. Alhamdulillah pemirsa, demikian sisi gaib yang menyebabkan teman saya yang mau belajar amaliyah dan mau belajar pikiran, tiba-tiba motornya meletus dua-duanya depan belakang sehingga sempat ada insiden terjatuh. Ya nek lihat videonya, sarung jaketnya ada robek-robek, tapi alhamdulillah tidak luka sedikit saja. Ternyata versi pengakuan gaib tadi ada yang melindungi dia dari golongan cahaya. Ini sudah sering saya buat konten dulu bahwa amaliyah yang kita laksanakan dan termasuk amaliyah akhir zaman banyak sekali gangguannya dan sangat dimusuhi oleh golongan iblis. Kalau ingin paham silakan diulang-ulang dan mudah-mudahan ada iktibar, ada contoh, ada hidayah yang bisa kita terima. Yang namanya iblis, Ajazil dulu sempat mohon pada Allah untuk mencari teman sebanyak-banyaknya di neraka dan Allah mengizinkan, yaitu anak Adam yang mau digoda oleh mereka. Kata-kata digoda oleh mereka, itu mereka sangat banyak caranya, sangat licik strateginya, macam-macam. Tuh, seperti contoh seperti itu. Bahkan kalau manusia udah dapat hidayah mau belajar yang benar pun kayak diganggu seperti itu. Nah, ini makanya untuk rekan-rekan di amaliyah istiqomah saat ini memang gangguan begitu banyak, baik dari golongan iblis yang berbentuk manusia atau iblis yang bentuk gaib, Mas. Nah, masih ada tahu dengan rayu yang enak-enak, dengan keilmuan yang aneh-aneh. Bila kita nggak usah punya ilmu, yang satu itu hanya Allah. Kita belajar tawakal, bersandar, dan tolong hanya kepada Allah dengan cara yang benar. Demikian konten kami, ini fakta. Dan alhamdulillah teman saya baik-baik aja, walaupun jaketnya robek, saya robek, alhamdulillah tidak luka lah. Saya cuma sini aja, karena apa itu sandalnya apa sedikit itu, tuh. Jadi Allah pun juga menolong bagi manusia yang berniat tobat kembali kepada Allah begitu. Tetap semangat.
dan bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.